jadi pejabat di Polres tersebut. Terus dan polisi tersebut itu udah dinobatkan jadi polisi yang disuruh Pak Jokowi itu buat memberantas narkoba. Malah dia yang berbisnis. Iya. Terus pada waktu itu tuh pada bulan Mei tahun 2022 itu ada sitaan narkoba sebanyak 41,4 kg. Itu tuh disita oleh Polres Kediri. Dan yang nyita itu ya Pak Teddy Minahasa tadi tersebut yang diutus Pak Jokowi. Nah, Pak Teddy itu pas setelah barang bukti itu tadi disita sebanyak 41,4 itu, beliau itu menyuruh anak buahnya untuk menukar sabu sebanyak 5 kg menjadi tawas. Nah, setelah AKBP Dodi anak buah Pak Teddy itu menukar sabunya, kemudian sabu tersebut ditaruh di rumah beliau. Terus setelah ditaruh, terus Pak Teddy itu menghubungi salah satu wanita, namanya itu Linda, untuk menjual sabu tersebut yang sebanyak 5 kg. Linda. Iya. Kira-kira Linda ini ada hubungan Pak mungkin sama Pak Teddy? Sebelumnya itu tuh Linda itu pada tahun berapa gitu, itu tuh Linda itu ngasih informasi ke Pak Teddy dan ternyata itu informasinya tidak akurat tentang katanya di laut antara mau ke Cina atau kemana itu tuh beliau ngasih informasi ke Pak Teddy kalau mau ada narkoba, mau ada transaksi narkoba. Tapi ternyata ada sudah kesana itu ternyata tidak ada sama sekali. Jadi Pak Teddy itu tidak bisa membuktikan omongannya Linda itu benar. Jadi menurut Pak Teddy itu merusak harga dirinya Pak Teddy. Jadi dari riset-riset yang saya dapat ya, itu tuh katanya niat awalnya Pak Teddy itu mau menjebak Linda. Katanya itu untuk membalas dendam dengan teknik kayak dia menjebak itu tadi dengan menjualkan sabu tersebut ke Linda. Tapi sesudah dijual itu kan barang intinya yang dijual itu 1 kilo terlebih dahulu. Terus dijualnya itu ke buronan narkoba yang ada di wilayah yang banyak buronan narkoba di situ tempatnya. Nah, terus barang itu tuh dijual melalui Kasranto. Itu tuh orang terdekatnya Linda. Dijualnya itu 1 kilogram dengan harga 400 juta. Kemudian Dodi yang disuruh Pak Teddy tadi menukar sabu ke tawas itu kan mengabari Pak Teddy bahwa ini sabunya sudah dijual 1 kilogram seharga 400, tetapi di Linda itu 100. Katanya buat itu kan biaya Linda presentasi ya jasanya itu diambil 100. Nanti katanya itu mau dibagikan ke apakah 100 juga yang menjadi jembatan kemudian tadi. Terus Pak Teddy itu nggak terima, soalnya kayak menurut beliau itu nggak gini caranya, hasilnya juga gini. Nah, setelah itu Pak Teddy itu mau ngambil barang 1 kilo yang sudah dijual itu tadi. Terus kata Linda itu kayak nggak bisa, soalnya udah transaksi juga ada uangnya juga udah diterima, jadi nggak bisa dikembaliin barangnya. Terus setelah itu tuh ada 2 orang kalau nggak salah itu tuh ketangkap sama polisi. Nah, awal ceritanya begitu, mulainya kebongkar ini semua. Terus pas sudah ketangkap kan ditanyain semua itu dari mana. Terus nyampe ke buronan yang tadi barangnya itu dijual. Nah, buronan itu kan mengaku kalau barangnya itu dari Linda. Dan Linda setelah itu digerebek sama polisi di rumahnya. Nah, terus setelah itu Linda itu mengaku semua kalau yang latar belakang gimana sabu ini mulai gimana itu jatahnya semua. Terus kemudian Linda itu manggil Pak Dodi yang nganterin sabu itu ke rumahnya. Terus dipanggil ke situ, terus ya semua terbongkar.
katanya ada minta bimbingan kan. Prinsipnya itu penjara 10 sama. Terus itu kan Raden itu punya pangkat ya dalam kepolisian. Kira-kira pangkatnya itu dicabut apa enggak? Iya, dicabut secara tidak hormat langsung. Dicabut secara tidak hormat ya. Iya, iya. Pantes memang. Sebelum dijatuhi vonis itu langsung dicabut sama polisi. Soalnya itu kan kasus benar-benar yang sangat Iya, sangat melanggar kode etik sekali ya. Kondisinya sebagai
bakal jadi tersangka. Itu yang disebutkan oleh Bapak Ivan Rusdia Vandana selaku Kepala Tugas PPATK. Sebanyak itu 1.000 orang. Sebanyak itu. Pemerintahnya belum kena, apalagi nanti rakyatnya kan gitu. Harusnya gitu. Iya. Masih rakyat juga bakal mikir kak, malah DPR aja bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Padahal DPR itu udah kaya. Iya. Udah kaya, mereka cari sensasi. Salah. Iya gitu sih. Selain dia kan, ternyata hakim yang memutuskan cuma tuh bisa melanggar. Waduh, hakim ya. Iya, hakim melanggar. Itu apa ya? Yang dilanggar tuh udah kasus berat kayak narkoba. Narkoba juga. Ya. Jadi ada nih hakim dia itu seorang yang sebelumnya dia sempat dipindah tugaskan karena ketahuan melanggar SOP dan juga terlibat kasus nah itu ketahuan ya narkotikanya ternyata udah lama juga hampir 4 tahunan ternyata mereka konsumsinya dan konsumsinya itu mereka rame-rame di gedungnya di konsumsi berarti sudah dilakukan itu iya mereka pakai narkotikanya itu jadi tadi gitu pengadilan negerinya dan ternyata terus aku tuh ada 2 orang DPA, DPR sama pegawai pengadilan negeri tadi dan itu tuh ditangkapnya juga di situ masih pakai iya karena tangkap basah berarti ya mereka lagi pesta sabu nih di hidungnya itu langsung ditangkap sama pihak BNN gitu juga. Kenapa kok bisa lolos sih di dalam padahal dalam gedung tuh ya? Ternyata di dalam gedung tuh ada ruangan yang kosong yang emang udah lama nggak dipakai gitu loh. Jadi kan orang-orang pasti mikirnya oh di kosong pasti gudang gitu. Kayak lain kan kayak nggak melarikan juga loh. Nah itu mereka pakainya di sana. Tapi yang dari yang aku riset itu apa pihak BPN itu dapat informasi dari mana sampai kok bisa Ya nggak bisa mereka melacaknya itu tepat gitu loh. Tepat sasaran mereka itu pakai gitu. sebelumnya tuh pernah ada laporan nih dari seseorang lah. Nah, mungkin karena dari kasus perselingkuhan dan pelanggaran SOP tadi mereka tuh jadi mencurigai terus. Kan orang yang udah ngelakuin pelanggaran tadi ya, dipantau jadinya kan dipantau. Mungkin kayaknya ada sesuatu yang salah lah. Dari situ tuh mulai dilacak gitu loh. Diperhatiin lagi, oh ternyata ketahuan pakai nih. Ketahuan pakainya tuh gara-gara ya ini tadi pegawainya yang bertugaskan buat beli sabu tadi itu ketangkep akhirnya dia mau curi jiranya. Berarti kalau misalnya nggak ketangkep ya orang pakai terus gitu. Iya, padahal hakim ini ya udah bilang Itu lagi di kamarnya Iya. jiwa gitu terus itu hukumannya apa? semuanya tuh sebenarnya cuma cuman semuanya enggak itu cuma jaga tambahannya pelanggaran SOP tadi terus yang kasus perselingkuhan kan ini banyak orang untuk kasus perselingkuhannya nah terus tambahan tidak bisa diajak kooperatif jadi dia iya bohong terus akhirnya dia hukuman penjara tadi tapi dengan syarat terpaksa udah lepas dari penjara gitu. Nah dia juga dicopot secara tidak formal. Semuanya? Iya. Jadi setelah masuk narkoba di sini saya mengambil kasus korupsi sekitar BKPDAP yang telah dihentikan 13 pegawai. Satunya diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi, yang satunya tidak mengerjakan tugas. Memang korupsi ini udah kayak bagus banget ya. Ada aja Karena masih kurangnya gaji, kurang puasnya. kurang puas ya sebenarnya mereka gak kurang ya gaji juga. Jadi kalau aku menangkap dari kasus pimpinan KPK yang melakukan menyalahgunakan wewenangnya, jadi dia tuh membantu seorang aparatur sipil negara yang bernama Andi Dwi Manggesari dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur, dia tuh melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B tahun nomor 3 tentang penegakan kode etik di KPK, di mana dia itu melanggar kode etik itu. Jadi dia itu membantu saudaranya yang bernama Andi Manasari itu untuk mutasi aparatur sipil negara. Jadi dibantu buat mutasi. iya, Padahal kan kalau mutasi itu harus mutasi itu memang harus ada persyaratannya. Kadang-kadang 10 tahun, minimal 10 tahun baru bisa mutasi gitu. ASN. terus dia tuh diberikan sanksi sedang aja. Belum. Iya, cuma diberi teguran tertulis dan potongan gaji 20%. Tapi itu kan gara-gara kenal tadi kan. Kalau dekat itu tadi. Iya. Tapi itu udah sempet dimutasi apa belum? Udah. Terus yang yang pihak yang terlibat itu gimana? Ya itu ikut di nggak tahu ya, tapi belum ada penjelasan. Itu pemotongan pajaknya sampai nanti dia pemotongan pajak. Maksudnya gajinya sampai nanti dia pensiun atau cuma 6 bulan aja? Cuma 6 bulan. Murah sekali ya Kak. Masih iya. Soalnya kalau ngomong kayak gini kan otomatis menimbulkan silis masyarakat. Wah, kalau mau ngomong mutasi otomatis harus ada orang dalam gitu jadinya. Padahal tuh pajak mutasi itu susah banget sebenarnya. Dan dia itu Nurul itu tidak tidak menyesali perbuatannya. Dia malah tidak kooperatif selama sidang berlangsung. Dia malah manggil dan malah menggugat Dewan Pengawas itu ke PTN atas tujuan apa yang menggugat dia, karena dia nggak terima gitu. Kayak nggak bisa dia alasan apa dia nggak bisa menggugat gitu. Iya, nggak tahu juga, tapi karena dia tuh nggak terima kalau dia diberikan sanksi gitu. Padahal sanksi yang diberikan kan Iya, sudah. dan juga dia tuh berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk meminta agar saudaranya itu ditindaklanjuti gitu, diberikan kelanjutan untuk mutasi. Jelas-jelas salah. Iya, sampai iya. Lanjutin kalau gimana? Itu Pasti dia nggak ada melanggar, terus dia protes karena hukumannya itu mungkin karena ini juga kan apa orang dalamnya itu orang yang ada di dalamnya itu punya kekuasaan yang miris. Itulah kenapa memang sejatinya Indonesia itu perlu lebih lagi peningkatan terkait pelanggaran kode etik dan juga pengawasan terhadap hukum dan juga kinerja para pejabat publik. Mungkin cukup sekian dari kami yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.